Pernahkah kamu mendengar kisah tentang sebuah harta karun raksasa milik bangsa Indonesia yang hilang tak berbekas? Ini bukan dongeng tentang emas bajak laut atau mitos kerajaan kuno yang tenggelam di dasar laut. Ini adalah kisah nyata tentang sebuah rahasia negara, pusaran uang bernilai fantastis, dan intrik politik tingkat tinggi yang melibatkan dua presiden terbesar dalam sejarah Indonesia. Sebuah misteri tentang kekayaan negara yang kabarnya masih tertidur lelap di dalam lemari besi bank-bank paling rahasia di Eropa. Di sanalah, menurut rumor yang beredar sejak dekade 1980-an, tersimpan harta karun milik negara Indonesia. Nilainya bukan ratusan juta rupiah, bukan miliaran, melainkan 450 juta dolar Amerika Serikat. Sebuah angka yang pada masa itu setara triliunan rupiah. Ketika kabar ini disampaikan ke publik sekitar tahun 1980, masyarakat langsung gempar dan bertanya-tanya soal harta karun yang ditinggalkan oleh Presiden Soekarno. Apakah benar-benar ada atau hanya dongeng politik belaka? Mari kita selami bersama misteri di Cerita Waktu. Kabar tentang isu ini pertama kali meledak ke publik sekitar tahun 1980. Masyarakat dikejutkan dengan rumor adanya dana revolusi yang tersimpan di sebuah bank ternama di Swiss atas nama Mr. Soekarno. Uang tersebut konon merupakan bagian dari dana besar yang dihimpun pada masa pemerintahan Presiden Soekarno di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang masih membangun pasca gejolak 1960-an. Angka 450 juta dolar terasa seperti harta karun yang hilang. Namun seiring waktu, isu itu meredup. Tidak ada pengumuman resmi yang memastikan keberadaan dana tersebut. Tidak ada pula klarifikasi final yang benar-benar menutup cerita tersebut. Yang tersisa hanyalah tanda tanya panjang. Apakah dana revolusi itu benar-benar ada atau hanya mitos politik? Untuk memahami misteri ini, kita perlu kembali ke era 1950-an hingga pertengahan 1960-an ketika Soekarno memimpin Indonesia dengan visi besar anti-imperialisme dan revolusi berkelanjutan. Dalam konteks Perang Dingin, Indonesia berusaha berdiri di antara blok barat dan timur sambil tetap mengusung semangat kemandirian nasional. Pada masa itu, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mewajibkan perusahaan-perusahaan negara menyetorkan sebagian keuntungan mereka kepada pemerintah. Dana inilah yang kemudian dikenal sebagai dana revolusi. Secara resmi, dana revolusi dimaksudkan untuk membiayai agenda nasional yang ambisius, mulai dari pembebasan Irian Barat, dukungan terhadap gerakan anti-kolonial di berbagai negara, hingga proyek-proyek strategis dalam negeri. Dalam narasi resmi, dana tersebut adalah alat perjuangan, bukan sebagai dana pribadi, melainkan instrumen politik negara. Masalahnya, administrasi keuangan negara pada masa itu jauh dari kata rapi. Indonesia sedang berada dalam turbulensi politik dan ekonomi. Inflasi melambung tinggi, pencatatan keuangan tidak terintegrasi, dan pengawasan lemah. Dalam kondisi seperti itu, hampir mustahil mengetahui secara pasti berapa total dana yang berhasil dikumpulkan. Nama Soehardirman kemudian muncul sebagai salah satu tokoh yang menghidupkan kembali isu ini pada 1980-an. Ia adalah mantan perwira TNI sekaligus tokoh politik senior yang telah melewati berbagai rezim dari zaman kolonial hingga Orde Baru. Dalam salah satu pernyataannya, Soehardirman menyebut bahwa dana revolusi masih tersisa hingga 16 miliar dolar dalam bentuk valuta asing dan emas. Sebuah klaim yang jika benar akan menjadikan dana tersebut sebagai salah satu simpanan terbesar dalam sejarah Indonesia. Namun Soehardirman sendiri mengakui bahwa ia tidak dapat memastikan dalam bentuk apa dana itu tersimpan, entah dalam berbentuk uang tunai atau emas. Yang pasti, jika memang benar adanya, maka nilainya akan berkali-kali lipat di masa sekarang. Tak hanya Soehardirman, mantan Menteri Negara Bidang Khusus Ekonomi Budi Supeno juga pernah menyatakan bahwa dana revolusi bukanlah bualan, karena ia sendirilah yang ditunjuk langsung oleh Soekarno untuk memobilisasi dana tersebut. Artinya, pengumpulan dana memang ada dan terjadi. Namun disinilah misterinya muncul. Jika dana itu memang ada, lalu di mana sekarang? Pada pertengahan 1980-an, isu ini kembali mencuat ketika Subandrio, mantan wakil Perdana Menteri era Soekarno yang saat itu dipenjara, mengirim surat kepada Presiden Soeharto. Dalam suratnya, Subandrio tidak hanya menceritakan keberadaan dana tersebut, tetapi ia memberikan rincian koordinat yang sangat spesifik mengenai di mana saja harta bangsa itu disembunyikan. Ia merinci bahwa terdapat uang tunai sebesar 450 juta dolar Amerika Serikat yang terparkir di Union de Banques Suisses
atau UBS di Swiss. Kemudian ada emas lantakan atau emas batangan senilai 125 juta pound sterling yang tersimpan dengan aman di brankas Bank Barclays di London, Inggris. Tidak terhenti di situ. Ia juga menyebutkan bahwa adanya deposito sebesar $250.000 di Bank Goerli Zumon di Zurich, Swiss, serta $250.000 lainnya di Bank Daiwa Securities di Tokyo, Jepang. Meskipun surat yang dikirimkan dari dalam sel penjara itu tidak dilampiri dengan dokumen bukti fisik, Presiden Soeharto tidak menganggapnya remeh surat ini. Presiden Soeharto langsung menginstruksikan Murdiono, Menteri Muda Sekretaris Kabinet saat itu, untuk melacak kebenaran kabar tersebut. Dibentuklah tim operasi teladan dipimpin oleh Marsekal Pertama Kahardiman untuk menelusuri jejak dana yang diduga tersimpan di luar negeri. Berbekal surat dari Subandrio, tim operasi teladan terbang melintasi benua, menelusuri lorong-lorong rahasia perbankan Eropa dan Asia. Namun, pada hasil pencarian utama ternyata nihil. Emas lantakan di London dan uang raksasa senilai $450 juta di Swiss menjadi target utama, sama sekali tidak dapat ditemukan keberadaannya. Harta terbesar itu seolah-olah menguap menjadi hantu, terbentur oleh ketatnya sistem kerahasiaan perbankan Swiss yang legendaris, atau mungkin sudah dipindahkan ke tempat lain yang tak terdeteksi. Meski demikian, pada 1987, tim tersebut dilaporkan berhasil menyelamatkan sebagian aset negara. Bank Indonesia menerima sekitar $550.000 dan 1,5 miliar rupiah, serta dana $250.000 di Bank Goerli Zumon dan $250.000 di Daiwa Securities. Angka-angka itu jauh dari klaim ratusan juta dolar yang beredar. Pada Desember 1987, dalam kesaksian di DPR, Soehardiman menyatakan bahwa Murdiono dan Jaksa Agung Singgi mengumumkan pelacakan dana revolusi dihentikan. Secara resmi, operasi besar itu berakhir dan masih menyisakan misteri. Namun, publik tidak sepenuhnya puas. Mereka bertanya-tanya, mengapa pelacakan dihentikan? Apakah benar-benar tidak ditemukan apa-apa? Atau ada pertimbangan politik yang lebih kompleks? Perlu diingat, era 1980-an adalah masa ketika legitimasi Orde Baru sangat bergantung pada stabilitas. Membuat kembali isu dana besar era Soekarno bisa saja memicu polemik baru tentang warisan kekuasaan. Rumor tentang harta karun Soekarno kemudian berkembang liar. Ada yang menyebut nilainya mencapai 135 juta hingga 16 miliar dolar. Ada pula narasi yang mengaitkannya dengan warisan kerajaan-kerajaan Nusantara atau harta peninggalan masa penjajahan yang dikumpulkan kembali. Namun hingga hari ini tidak ada bukti dokumen internasional yang mengonfirmasi keberadaan simpanan fantastis tersebut di bank-bank Eropa. Fakta yang bisa diverifikasi adalah bahwa pengumpulan dana revolusi memang pernah terjadi. Fakta lainnya, pemerintah Orde Baru pernah melakukan pelacakan ke luar negeri. Fakta berikutnya, sebagian kecil dana berhasil dipulangkan. Namun klaim ratusan juta hingga miliaran dolar belum pernah terbukti secara resmi. Misteri ini mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terpecahkan. Ini karena sistem perbankan Swiss pada era 1960-an hingga 1980-an terkenal sangat tertutup. Banyak rekening disimpan dengan kode rahasia dan perlindungan hukum ketat. Tanpa dokumen autentik atau kerjasama internasional yang konkret, sulit membuktikan sesuatu yang bersifat spekulatif. Menurut kamu, apakah dana revolusi ini masih tersembunyi di suatu sudut bank Eropa, atau ia sudah lama habis terpakai oleh negara yang tidak tercatat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video lainnya.